Sebelumnya di Cerita Militer. Seperti yang sering kita lihat, bagaimana tindakan-tindakan brutal sadis dari OPM ini terhadap tenaga kerja kesehatan, terhadap guru, pembangunan jalan dulu. Konflik yang terjadi di Intan Jaya perlahan meredam berkat aksi dan penjagaan prajurit TNI. Perjuangan tidak berhenti di situ saja. TNI selalu memiliki dedikasi yang dapat dirasakan masyarakat Papua. Koop Sabema ini adalah komando operasi yang dibentuk oleh Bapak Panglima TNI untuk melaksanakan tugas di Papua. Nah, tupoksinya tentu menciptakan keamanan di wilayah Papua ini agar pembangunan di Papua bisa dilaksanakan dengan baik. Kali ini, tim Cerita Militer secara eksklusif akan merasakan langsung bagaimana dedikasi yang diberikan TNI untuk masyarakat Papua, khususnya di Intan Jaya. Selamat datang kembali di Intan Jaya, salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang termasuk ke dalam zona hitam konflik bersenjata. Tim Cerita Militer memiliki misi untuk melihat langsung bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi di Intan Jaya, bagaimana pengamanannya, serta bagaimana program yang dikembangkan di sana. Di ujung timur negeri Indonesia ini, terhampar tanah yang luar biasa. Namun ketegangan yang kami rasakan tetap melanda. Papua yang seharusnya damai, terkoyak oleh konflik. Mengisahkan sebuah cerita tentang keberanian dan ketabahan di tanah Intan Jaya. Sampai di Intan Jaya, tim Cerita Militer mendarat di Bandara Bilogai, satu-satunya pintu masuk ke daerah Intan Jaya. Kami harus mengamankan diri kami sendiri. Sampai di Intan Jaya, pengamanan sudah cukup ketat. Kita turun dari helikopter, disambut oleh teman-teman dari TNI Angkatan Darat dan Angkatan Udara dan Angkatan Laut juga. Lalu kita langsung dikasih rompi keselamatan atau rompi anti peluru, juga helm untuk safety first di sana. Kalau dibilang deg-degan, deg-degan. Ya, karena ini pertama kali, jadi kayak, oh ternyata gini ya. Oh, kalau kita masuk ke daerah konflik, secara pengamanan seketat ini ya. Sampai harus turun dari helikopter, kita nunduk, dipegangin pundaknya sama TNI, dituntun sampai kita ke tempat di mana kita dipersiapkan untuk memakai rompi sama helm. Di atas tingginya pegunungan Papua, Bandara Bilogai berdiri sebagai gerbang bagi dunia luar. Sebuah titik harapan di tengah tanah yang diterpa badai konflik. Di sanalah, para prajurit Kopasgat menjaga dengan penuh semangat dan kesetiaan. Tugas menjaga Kabupaten Intan Jaya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan jiwa, sebuah kewajiban utama yang diemban dengan penuh cinta dan keberanian. Begitu juga dengan Komando Rayon Militer 1705 Sugapa. Satuan ini bertugas sebagai pelaksana operasional dan merupakan unit terdepan dalam menjaga keamanan dan stabilitas. Ini adalah daerah yang sangat berdekatan dengan masyarakat. Kanan kiri dan kanan kirinya tidak ada batasan apapun. Dan Babinsa bertugas di Koramil ini. Mereka yang bekerja secara teritorial, yang berdekatan dengan masyarakat, yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, dan mereka yang bisa merespon
dengan cepat dan nanti akan dikomunikasikan lagi dengan dandim mereka bertugas. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Dan Ramil. Halo Bang, apa kabar Bang? Kabar baik. Siap. Bang Eben ini dan Ramil di sini yang bertugas menjadi komandan yang menjaga anggota-anggotanya bertugas di Koramil ini sendiri. Bagaimana sih Bang peranan Abang bertugas dan berdinas di daerah Sugapa ini yang kita tahu ini adalah zona hitam ya Bang ya? Ya, Betul Bang? betul. Bagaimana Bang cara Abang berdekatan dengan masyarakat? Langkah yang kami ambil pertama-pertama itu kami mendekatkan diri kepada masyarakat. Apa kebutuhan mereka, apa keperluan mereka. Kalau bisa kita bantu, kita bantu. Jadi kita sering sosialisasi kepada masyarakat. Kita membuka, datang ke sini, kita menjalin hubungan keluarga kepada masyarakat. Oke. Supaya mereka beranggap kami ada di sini bukan menjadi musuh mereka, tapi menjadi keluarga mereka. Yang terjadi di Komopa berapa hari yang lalu itu sempat saya sudah sampaikan kepada anggota semua. Itu bahan pelajaran atau tolak ukur kita ke belakang. Iya. Semoga kedepannya jangan terjadi sama kami di sini. Makanya saya sering Amin. bicara sama anggota, selalu waspada, berjalan tidak boleh sendiri, Iya. harus body system, dan kalau misalnya situasi bagaimana itu harus kembali cepat ke Koramil. Dan kita mengutamakan yang kita perhatikan pertama, saya selalu menanamkan kepada anggota saya, yang kita pikirkan pertama itu kita punya keluarga. Iya, setuju. Punya keluarga. Jangan kita mengandalkan diri kita bahwa kita tentara, kita hebat, jangan. Iya. Bahwa kita punya keluarga dan itu yang harus anggota camkan seperti kayak begitu. Sering kami panggil kepala-kepala kampung dari kampung binaan kami, kita menanyakan kau punya kebutuhan apa, keperluan apa. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Pasti kan ada program-program yang khusus untuk berdekatan dengan masyarakat. Program apa yang sudah Abang lakukan di tempat ini yang bisa menunjang dan menjawab kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat? Program apa aja Bang? Seperti perkebunan. Jadi di kampung di bawah ini mereka masyarakat ada berkebun, kadang kita bantu, kita dukung keperluan mereka apa. Kadang juga air yang dari HBMA juga yang kemarin untuk mengalirkan ke Oke. sumber-sumber ke perkampungan seperti kayak gitu Pak. Iya, jadi air itu yang dimaksud sama Abang itu ada manunggal air. Manunggal air. Ya, yang dicetuskan oleh kasat kita Bapak Ya. Amaruli Simanjuntak, benar Ya, Bapak betul. ya? Jadi dari pos itu akan dibentuk sebuah sumur bor atau sumur Ya. resapan. Ya. Jadi masyarakat terdekat dari Koramil ini tidak perlu jauh-jauh ke satu pusat, Ya. tapi udah banyak titik-titiknya Ya, Bang ya. sudah banyak titik. Ya, jadi kan emang sangat dibutuhkan juga air bersih untuk menunjang kesehatan. Di luar markas Koramil terdapat kios-kios yang dikelola oleh warga setempat. Tentu kios-kios ini dibina serta dijaga oleh TNI demi kelancaran transaksi yang mereka miliki. Di tanah Papua yang kaya akan keindahan alam, tersembunyi realitas yang pahit, yakni perekonomian yang mahal dan sulit. Di Intan Jaya sendiri, setiap barang dan jasa memiliki harga yang melambung tinggi, membuat kehidupan menjadi perjuangan tersendiri bagi penduduk setempat. Bayangkan saja, satu botol air mineral mampu mencapai 50.000, minyak 5 liter menyentuh 240.000. Hal ini dikarenakan akses yang diperlukan untuk mendatangkan barang-barang tersebut hanya melalui jalur udara, yang mana biaya yang dikeluarkan tentu tidak murah. Oleh karena itu, untuk membantu perekonomian masyarakat Intan Jaya, TNI memiliki program-program pertanian, perikanan, serta manunggal air untuk mempermudah kehidupan mereka. Ingin miliki official merchandise dari program Cerita Militer? Jawab pertanyaan berikut. Tulis jawabanmu di Instagram Cerita Militer.
Program berkelanjutan yang dicanangkan oleh TNI untuk masyarakat Intan Jaya tidak hanya penting, tetapi juga krusial dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan kelangsungan sumber daya. Secara keseluruhan, program-program ini adalah kunci untuk memastikan bahwa kita hidup selaras antara manusia dengan alam. Saya dan tim cerita militer melihat langsung apa saja yang sudah dilakukan oleh TNI di Poskodim Persiapan. Program-program TNI itu harus tetap berjalan karena program-program ini itu berguna sekali untuk masyarakat di sekitar Satgas ini bertugas. Program-program ini dicetuskan oleh Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau dari zaman di NTT sudah manunggal air, saat beliau menjadi Pangkostrat pun sudah banyak sekali program-program manunggal air itu tidak pernah berhenti. Begitu juga dengan Bapak Pangkogap Wilhan, Letjen TNI Richard Tampo-Bolon yang bekerja sama dengan Kasat dan Bapak Panglima TNI, program itu tidak boleh berhenti. Kan di sini kan ada banyak sekali masyarakat yang datang, ya kan? Masyarakat tuh butuh Kodim Persiapan ini untuk kayak belajar bercocok tanam dan bertani, Bang. Bagaimana bisa TNI ini mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Karena kan ini sangat dekat sekali dengan PM. Kanan kiri kita tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana menjamin masyarakat yang ke sini datang itu aman. Jadi begini Bang Victor, jadi selain kita melaksanakan kegiatan taktis, kita juga melaksanakan teritorial tapi secara taktis. Oke. Jadi tetap keamanan, faktor keamanan itu diutamakan, kemudian pos-pos jaga juga ada. Jadi saat masyarakat datang, kita memberikan ilmu, kemudian kadang juga memberikan bibit. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang kesulitan yang dirasakan masyarakat, kita coba bantu. Oke. Di Poskodim Persiapan ini. Tadi juga saya baru nyampe sini, saya ngeliat Abang langsung merespon mama-mama. Ternyata mama-mama itu butuh bantuan untuk kesehatan ya? Betul. Tadi mau kemana mama-mama tadi? Tadi rencananya mau ke puskesmas, cuma jarak dari sini ke puskesmas itu cukup jauh. Oh. Jadi kebetulan kita ada tenaga kesehatan juga, jadi mama-mama atau masyarakat Papua bisa berobat juga di pos kami. Oke, jadi itu sebenarnya di pos-pos itu tuh, di semua pos tuh ada untuk kesehatan dari TNI karena masyarakat-masyarakat di sini tuh terlalu jauh ya jaraknya. Jadi kalau mereka kebutuhannya sangat mendesak tuh tidak mungkin. Jadi teman-teman kita dari TNI itu selalu siap apapun yang mereka butuhkan dari kesehatan, pendidikan, bahkan dari pertanian dan peternakan pun TNI kita bisa gitu. Jadi yang saya bilang kemarin, kalau tidak pakai hati susah. Ya Mama. Nah, sudah sehat Mama? Segera sehat Mama ya. Ya. Salam hormat Mama. Ya, aku boleh ke dalam? Boleh sekali ya. Ayo Bang Victor, kita main ke dalam. Oke, jadi Bang Victor ini salah satu bentuk pelayanan dasar kita kepada masyarakat Papua. Pelayanan maksudnya seperti apa Bang? Pelayanan dasar itu antara lain memberikan pendidikan, kemudian tadi pakaian, gizi makanan, juga bibit. Oh, banyak pelayanan dasar yang kita berikan. Kalau ini kan yang rumah pintar tadi yang Abang jelaskan ya. Berarti kalau anak-anak sekolah itu setelah mereka pulang dari teman-teman anggota sini yang mengajarkan mereka? Betul. Berarti kita pembelajaran tambahan? Betul. Oh. Terutama ke wawasan kebangsaan. Agak ramai? Ramai sekali. Selalu ramai? Ya, karena kita kadang ngasih hadiah berupa permen dan lain-lain yang disukai anak-anak. Oke, berarti emang menarik. TNI juga saat kita masih di kesatuan kita dibekali untuk hal-hal untuk pengajaran buat anak-anak. Betul. Juga, ya? Kegiatan TER itu kita sudah diajarkan. Jadi saat sampai di sini kita tidak bingung lagi. Oke. Kita boleh ada apa lagi Bang? Kita lihat ke Sumur Bor. Sumur Bor. Di mana program Bapak Kasat TNI Manunggal Air. Sumur Dharma Putra, program dari Bapak Kasat kita. Emang kalau di sini tuh untuk sistem mendapatkan airnya susah atau apa karena mengambilkan alatnya tuh harus ke Timika dibawa ke sini atau gimana sih Bang sistemnya? Jadi sebenarnya masyarakat sini itu lebih banyak menggunakan air tada hujan. Oh. Kalau musim kemarau, jadi masyarakat kesulitan. Iya juga. Untuk itu TNI Manunggal Air ini sangat membantu masyarakat. Ini datang dari keresahan masyarakat sendiri. Oke. Jadi solusi dari Bapak Kasat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat Papua. Oh iya sih kemarin saya juga ngeliat di pos Mamba kalau kita tuh menampung air hujan. Emang sih kalau permasalahan saat kemarau, ya kalau nggak ada sumur atau apapun ya nggak bisa dapat air kan. Betul.
Kalau yang ini tuh bisa berapa banyak air yang didapatkan untuk orang masyarakat? Ini banyak air yang didapat karena ini air resapan cukup dalam, kemudian nanti akan dialirkan ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Oh, berarti masyarakat Termasuk itu di depan juga. masyarakat nggak kesini, berarti hanya dialirkan saja gitu Betul. sistemnya. Ya. Sumurnya di sini tapi pipa-pipanya sudah alir ke masyarakat. Itu pipa itu juga dari TNI juga yang bangun? Betul, dari TNI, dari program Bapak Kasat sendiri. Oh, jadi ini air ini hanya sumber mata airnya saja atau penampungan air saja, terus sudah dibuat pipa-pipa biar masyarakat itu tidak perlu ke sini. Siap. Jadi masyarakat sudah tahu ya tempat pipa-pipa tersebut. Yo, hati-hati di jalan Bapak ya. Kalau tidak ada air ini sangatlah kasihan untuk warga Papua karena air ini adalah sumber utama untuk kehidupan kita. Kalau tidak ada air, mungkin kita susah lah untuk sehat. Jadinya kalau ada program air itu bisa diluaskan lagi, sangatlah luar biasa. Jadi tidak terbatas. Jadi orang-orang yang jauh-jauh itu bisa mendekat untuk ngambil air, tidak perlu lagi harus jalan kaki, membawa ini air sangat berat, itu tidak perlu lagi. Ini bisa dikonsumsi sama anggota saja atau dijual juga? Bukan, kita tidak dijual tapi dikasih ke masyarakat juga. Wow. Jadi kita saling berbagi di sini. Ini juga sebenarnya bisa jadi sarana untuk menghilangkan kebosanan ya. Betul, Karena kan menghilangkan internet, kejenuhan. karena kan internet juga di sini sangat susah ya. Iya, betul. Jadi tuh internet di sini itu kalau sudah malam itu susah. Betul. Ya. Tapi disediakan juga internet oleh Satgas ya di sini. Betul. Tapi vouchernya harus memiliki voucher dan itu cukup mahal. Tadi saya dapat 3 giga harus membayar 100.000. Jadi kalau dengan mancing-mancing di sini bisa menghilangkan rasa kejenuhan. Nah, kalau bibitnya dapat dari mana? Bibitnya kita pesan dari bawah, baru kita pelihara di sini. Kita besarkan, kita kembang biakan. Bawah itu maksudnya dari Timika? Betul. Kita pesan dari Timika, diantar ke atas, kemudian baru kita pelihara, kita kembang biakan di sini. Jadi ini termasuk salah satu daripada perkebunan kita. Oke. Jadi sebenarnya kita itu punya program integrated farming, Oh. di mana programnya Bapak Kasat itu mendukung program kami. Jadi air mendukung berkaitan dengan Perkebunan. perkebunan sama perikanan, Perikanan. Oh, maupun peternakan. Jadi saling berkaitan. Iya sih ya. Dan kebetulan juga cuaca di sini sangat mendukung juga ya. Betul. Untuk kita berkebun. Nah, kalau di sini Bang, tanaman apa aja Bang yang ada Bang? Sini banyak banget. Kita ada tanam kol, kemudian singkong, ubi, ada juga tanaman ketimun, ada stroberi yang tadi Iya, di kita depan lihat. ada stroberi Iya, ya. betul banget. Nah, Dan banyak lainnya. Kalau ini juga diberikan secara cuma-cuma dengan masyarakat juga atau Betul. dimakan juga oleh anggota? Jadi untuk tanaman sendiri itu selain bibitnya, cara pengolahannya, perawatannya sampai panennya juga kita kasih ke masyarakat. Apa sih halangan dan rintangan Abang untuk ini kan pertanian, perkebunan itu kan pasti ada halangannya. Apa sih Bang yang Abang temukan? Tentunya banyak gangguan karena sini merupakan zona hitam, banyak gangguan, banyak ancaman. Cuma kita tidak gentar, tetap melaksanakan hal-hal tersebut. Oke, untuk bibitnya ini tetap naik pesawat juga? Bibitnya semua naik pesawat. Cuma kita memang udah bawa dari awal. Oh, dari Sudah kita awal siapkan dari Satgas awal. itu Betul. sudah membawa bibit. Betul. Karena emang sudah ada program ya? Betul. Oke, programnya bukan dibentuk di sini ya? Iya, tapi sudah dari awal kita rencanakan memang. Ada apa lagi Bang? Kita ke peternakan babi. Oh, oke. Jadi ini dia Bang Victor, rumah peternakan babi. Kenapa Bang harus babi Bang? Karena di sini itu punya keunikan sendiri karena dijadikan sebagai adat. Oh, ini adat batu ya? Ya, bakar batu salah satunya. Oh, adat bakar batu ya, Betul. bakar batu. Nah, kayak yang kemarin dilaksanakan itu termasuk salah satu adat mereka, itu menggunakan hewan babi. Itu peliharaan dari ini? Betul, kita Oh. dari babi kita. Yang kita pelihara itulah yang kita bawa untuk bakar batu. Untuk gunakan yang bakar batu tadi ya? Betul, untuk masyarakat. Ini juga babinya pasti dari naik pesawat dan atau helikopter? Betul, awalnya dari naik pesawat, baru dibawa dari Sugapa, ulangi dari Timika ke Sugapa. Tapi masih ada kendala, apalagi sekarang ini lagi ada pandemi, di mana babi ini banyak yang mati secara tiba-tiba karena penyakit. Ini beruntungnya kami tidak ada yang terkena penyakit, aman, masih
besar sampai sekarang. Oh, apakah gara-gara pandemi tersebut jadi mempengaruhi tingkat harganya babi ini sangat mahal? Betul sekali, karena semakin langka babi ini karena banyak babi yang tidak ada, sedangkan masyarakat butuh untuk adat dan lain-lain, akhirnya harga babi ini melonjak naik. Untuk itu kita pelihara babi ini juga sebagai solusi untuk masyarakat. Iya, bahkan tuh harga satu babi yang kemarin kita ikutin adat bakar batu, yang ukurannya ini lebih besar, itu udah 30 juta sampai 40 juta satu ekor. Itu kurang lebih beratnya mungkin 20 kilo ya. Betul. Itu seharga 30 juta sampai 40 juta. Nah, kalau ini kira-kira berapa kalau di sini? Ini kita belum pernah tanya sih mengenai harganya karena kita tidak berniat. Ya pasti lebih dari ya 50 lah ya. Ya, kemungkinan seperti itu. Karena dari bobotnya saja sudah besar sekali. Iya sih, besar banget. Selain ternak babi katanya juga ada yang lain Bang ya? Tapi Apa aja, katanya Bang? Bang Victor mau nyoba masuk. Boleh, aja saya masuk. coba naik boleh. Terus ada ternak apa Ada lagi, Bang? ternak ayam sama Ayam sama kelinci ya. Nah, itu mentok juga ayam, kelinci itu juga dikonsumsi atau diberi juga sama masyarakat. Jadi bisa kita beri bibitnya juga ke masyarakat, bisa juga beberapa kali kita kasih sudah jadi siap makan. Oh, oke. Berarti itu juga nanti salah satu yang untuk diberi ke masyarakat, ada acara adat juga ya. Betul. Karena kemarin saya lihat juga ada ayam juga. Jadinya emang sudah dipisah gitu Bang ya. Lubangnya untuk lubang yang ayam dan babi itu dipisah. Jadinya tidak perlu takut kalau itu haram dan pastinya halal. Semua hewan-hewan ini bisa dikonsumsi saat masa-masa yang mereka butuhkan. Jadi kan kayak kelinci juga saat ini kan bisa dikonsumsi. Jadinya menurut saya ini hal yang besar, tetapi harus didukung juga dengan pelatihan-pelatihan yang baik karena virus itu bisa menyerang hewan-hewan tersebut. Kami melaksanakan kegiatan administrasi taktis, yaitu memasak, adapun juga kita ada kegiatan ibadah, dan juga kegiatan bersosialisasi dengan masyarakat. Ingin miliki official merchandise dari program Cerita Militer? Jawab pertanyaan berikut. Tulis jawabanmu di Instagram Cerita Militer. Meliput Intan Jaya merupakan kebanggaan bagi kami tim Cerita Militer. Terlebih, kami berkesempatan untuk dapat mengunjungi pos-pos penjagaan yang ada di Sugapa, Intan Jaya. Salah satunya adalah pos Bilogai. Pos penjagaan Bilogai terletak di ketinggian sekitar 2.400 mdpl dan menjadi pos yang tertinggi yang ada di Sugapa. Saya sudah ada di pos Bilogai. Ini tingkat ketinggiannya kurang lebih 2.400. Nah, ini adalah pos penjagaan tertinggi atau kalau dibilang sama komandan ini adalah pos langit. Nanti kita bisa langsung ke atas, kita melihat ada apa saja di atas dan bagaimana kegiatan teman-teman ini menjaga keamanan di sekitar mereka. Kondisi geografis Bilogai yang berada di ketinggian membuat pos penjagaan ini memiliki tantangan tersendiri. Pasukan yang bertugas di sini harus beradaptasi dengan suhu yang lebih dingin, serta medan yang curam dan berbatu. Selain itu, akses menuju pos ini juga memerlukan perjalanan panjang dan melelahkan, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan khusus. Bagaimana sih Bang keadaan pos penjagaan yang Abang jaga ini Bang? Bersosialisasi dengan masyarakat, di bawah apabila ada masyarakat yang lewat, kita membeli sayur dengan program dari batalan kami yaitu Rosita, dan juga pengobatan gratis. Ini adalah pos yang saya lihat sangat berbeda sekali karena saya di depan sana sebelum masuk ke gerbang sudah saya lihat ada pos kesehatan Bang. Emang di sini tuh masyarakat sering sekali datang untuk dicek kesehatan Bang? Di sini masyarakat datang dari kampung Becek atau Kota Baru dari atas sana. Jarak kurang lebih 5 kilo menuju ke kota. Biasanya masyarakat untuk menuju ke kota melewati pos kita. Yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat itu apa sih Bang untuk kesehatannya Bang? Kalau biasanya mereka itu sering demam ataupun badannya pegal-pegal, ada
ada mungkin luka, sehingga kita biasanya pengobatannya menggunakan obat-obat yang parastamol dan obat-obat luka, perban dan segala macam, antibiotik untuk mengatasi luka tersebut. Pos Bilogai menjadi tempat para prajurit TNI mengukir kisah keberanian. Dalam keterbatasan, mereka menemukan kekuatan untuk berjuang. Jauh dari keluarga, adaptasi untuk bisa bertahan hidup, semua dilakukan untuk bangsa dan negara. Tidak hanya fokus untuk menjaga, prajurit TNI juga memiliki peran penting untuk menciptakan situasi yang damai dengan masyarakat. Tentunya dengan berinteraksi langsung bersama warga lokal Papua. Interaksi dengan masyarakat adalah senjata yang ampuh untuk menjaga hubungan yang baik. Dalam dinamika kehidupan sehari-hari, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan produktif. Interaksi ini tidak hanya terbatas pada percakapan biasa, tetapi mencakup berbagai bentuk komunikasi yang saling menguntungkan. Pentingnya interaksi prajurit TNI dengan warga Papua juga terlihat di wilayah distrik Homeo, yang masih masuk wilayah Kabupaten Intan Jaya. Pasca pengungsian akibat serangan OPM, masyarakat Homeo berinteraksi dengan para prajurit Korps Habema dalam pelaksanaan ibadah perdana di Gereja GKI Immanuel Pogapa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 yang lalu. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Satgasder Habema setelah 3 minggu mengungsi dan hari ini tanggal 19 bulan 5 tahun 2024 kumpul kembali dan ibadah bersama. Interaksi masyarakat dengan prajurit TNI juga nampak saat penyelenggaraan kegiatan gotong royong mendirikan sekolah lapangan yang diinisiasi oleh Korps Habema. Kegiatan ini sebagai upaya untuk melanjutkan proses belajar mengajar untuk anak-anak Homeo, mengingat dampak terbakarnya bangunan Sekolah Dasar Negeri Impres Pogapa pada awal Mei yang lalu. Gotong royong diawali dengan pembersihan puing-puing bekas kebakaran dan dilanjutkan dengan pemasangan tenda TNI sebagai bangunan fisik sekolah. Setelah rutinitas kehidupan berjalan normal kembali, masyarakat Homeo telah memulai roda perekonomiannya dengan berjualan hasil tani. Aktivitas jual hasil tani ini telah menarik perhatian Korps Habema melalui program Rosita atau Borong Hasil Tani. Dalam program tersebut, prajurit TNI berinteraksi dengan para warga dan selanjutnya membeli serta memborong habis jualan masyarakat. Program Rosita ini selain untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari para prajurit, juga dilakukan oleh Korps Habema untuk membantu kesulitan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian warga Papua. Warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu tadi harus tahu bagaimana kondisi di Intan Jaya. Ini merupakan kesempatan bagi saya sebagai seorang prajurit bisa hadir di daerah operasi. Apalagi utamanya di daerah Satgas Pamtas Mobile. Dengan saya bisa bertugas di daerah rawan, saya belajar dan juga saya mendapat pengalaman lebih dibanding rekan-rekan saya yang belum pernah bertugas untuk mengetahui kondisi kerawanan maupun hal-hal menonjol yang ada di Papua, utamanya di daerah Intan Jaya. Dan pengalaman itu sebagai bekal saya ke depan untuk saya memimpin anggota-anggota saya, memimpin satuan untuk bisa menyesuaikan dengan tugas yang diberikan oleh komando atas. Dan setelah itu saya tergugah. Dengan dorongan orang tua saya bercita-cita menjadi seorang tentara. Kalau di Intan Jaya ini ya, masalah utamanya itu tentang kurang lebih higienitas.
Ingin miliki official merchandise dari program Cerita Militer? Jawab pertanyaan berikut. Tulis jawabanmu di Instagram Cerita Militer. Nama saya Doni Budiargo, pangkat prajurit kepala, asal dari Lamongan. Saya tamtama 2013. Dulu saya waktu kecil SMP, SMA, saya lihat ada tetangga saya itu tentara, dia gagah pakai baju loreng, naik motor besar kemana-mana. Itu yang habis itu dia membahagiakan kedua orang tuanya. Dan setelah itu saya tergugah. Dengan dorongan orang tua saya bercita-cita menjadi seorang tentara agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara dan membuat bangga orang tua saya. Sudah kurang lebih 10 tahun dari 2013. Ini merupakan pengalaman tugas yang keempat kali dalam diri saya. Yang pertama 2015 di Papua, yang kedua di Poso 2019, 2021 kembali ke Poso, dan 2024 di Intan Jaya. Dari pengalaman tugas yang keempat kali ini, tugas di Intan Jaya merupakan suatu kenangan tersendiri bagi saya. Saya berangkat dari asrama, menerima sprint untuk pratugas di Situ Lembang, meninggalkan istri saya ngambil 7 bulan. Saya selesai di Situ Lembang, tidak ada kabar, tidak ada apa. Saya pasrahkan semua kepada orang tua saya dan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian saya diberangkatkan di Intan Jaya. Baru 4 hari di Intan Jaya, tepat di hari Jumat pukul 11, tepat sebelum adzan Jumat berkumandang, anak saya lahir. Dan nama sudah saya siapkan. Saat itu saya melaksanakan pertugas di Situ Lembang. Saya terkesan sekali dengan nama Habema yang berarti luas. Brigjen TNI Luki berkata pada saat paparan nama Habema, dan pada saat itu saya mengenang pada saat pratugas Habema, di sela-sela kegiatan pratugas yang cukup lelah, saya berpikir sebelum tidur, Habema. Kira-kira artinya ini sangat bagus. Makanya anak saya beri nama Arkana Reksa Habema supaya kelak harus berhasil maksimal. Tugas merupakan suatu kehormatan bagi seorang tentara. Apapun kondisinya yang dihadapkan keluarga kita, orang tua kita, bahwa negara sudah mempercayakan kepada kita sebagai tentara untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dari pacaran sudah saya jelaskan itu, dan bahwa kalau jadi istri tentara selalu ditinggal, harus siap dalam kondisi apapun. Hari saya di Intan Jaya Sugapa ini untuk mengatasi rasa kangen saya, rasa ingin tahu tumbuh kembang anak saya berusaha menyempatkan waktu di sela-sela tugas saya, tetapi dengan tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawab saya di sini. Saya juga tidak lengah di sini. Setelah waktu jaga, turun jaga, sebelum tidur saya sempatkan sekedar cari jaringan untuk tahu bagaimana anak saya.
Kabema sehat. Saya berharap anak saya sehat dengan ibunya, dengan keluarga di rumah. Sebetulnya bersedih, tapi karena sudah tugas dan tanggung jawab saya memakai baju loreng, saya makan dari baju loreng, maka saya siap meninggalkan garis belakang demi tugas negara. Kondisi pos penjagaan setiap satuan tugas TNI memiliki situasi dan karakteristik yang berbeda. Ada yang di atas ketinggian seperti pos Bilogai, ada yang khusus untuk persiapan, ada juga yang dekat dengan warga setempat. Pos J2 merupakan salah satu pos penjagaan yang dekat dengan pemukiman warga. Tim cerita militer berkesempatan untuk melihat dan berbicara langsung dengan Komandan Pos J2 di Intan Jaya. Halo Bang Pardana. Halo Mas Victor. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Bang Pardana di sini juga sudah 2 kali, sebelumnya di Kesatuan 501. Betul, dulu tahun 2021 sempat dapat tugas juga di daerah Intan Jaya sini, Mas. Oh, kalau boleh tahu J2 itu apa sih Mas sebenarnya? J2 itu kalau menurut masyarakat sekitar sini, Mas Victor, itu dia berdasarkan 2 nama marga. Oke. Japugau, Janambani. Makanya diberi nama oleh satgas-satgas terdahulu Pos J2 namanya. Oh, berarti berdasarkan karena nama marga yang ada di lokasinya. Betul. Bang Perdana untuk bertugas ya. Ini kan situasi saat ini kan sangat berdekatan sekali dengan masyarakat. Aktivitas masyarakat juga bisa kita lihat. Untuk pengamanan di sini biar masyarakat itu bisa terjaga dengan aman, dan boleh jelaskan situasi saat ini seperti apa sih di sekitar pos ini? Baik Mas Victor, jadi kalau keadaan di pos J2 ini mungkin agak berbeda dengan pos-pos lain ya. Betul. Karena kita benar-benar berhimpitan sama warga. Mungkin jarak berapa meter, 15 meter tuh sudah rumah warga. Bahkan ada honai juga yang kadang tidak ada orangnya, jadi kita perlu waspadai. Oke. Nah untuk pengamanan sendiri yang jelas sama dengan pos lain, pasti kita taruh di titik-titik yang strategis atau yang rawan, yang memungkinkan kira-kira kalau ada musuh masuk, semua kita taruh di titik-titik di situ. Nah untuk sistemnya sendiri ada yang jaga 24 jam tuh Mas, tapi mereka gantian. Gantian yang jelas 24 jam terisi. Nah yang tidak jaga ini dia standby juga. Kan setiap pos itu disebut zona hitam ya Bang ya. Mau di sini sebutnya zona hitam masih abu-abu? Benar, kalau di sini masuk zona hitam karena setiap ada gangguan di satgas sebelumnya sudah jaraknya dekat sekali Mas. Contoh kayak misalnya di depan itu jarak 25 meter tembakan, di samping juga pernah, di belakang yang agak jauh karena dia turunan di bawah pernah terjadi juga gangguan. Kan untuk hampir 1 tahun lah kita satgas di sini. Bagaimana sih Bang Pardana dan anggota itu mengusir kebosanan? Pasti kan kalau tidak pintar-pintar kita beraktivitas di luar penjagaan pos, mungkin tingkat kebosanan itu selalu ada. Ada kegiatan apa aja sih, baik dari jasmani dan rohani itu sendiri? Baik Mas Victor, kalau untuk kebosanan namanya tugas kan hampir 1 tahun. Pasti banyak waktu yang bisa digunakan untuk kegiatan lain selain jaga ya. Kalau di pos J2 ini biasanya karena kita punya lapangan voli di tengah, selain olahraga main voli, main bola takraw, atau kalau setelah kita yasinan biasanya tanya jawab konseling tentang rohani, atau yang belum bisa ngaji pun kita di sini buka tutor ngaji juga. Jadi dari anggota untuk anggota. Terima kasih Bang Pardana. Boleh nggak saya nanti ngeliat langsung aktivitas apa aja yang dilakukan oleh teman-teman Satgas di pos J2 ini? Oh siap, silakan Mas. Bisa. Nanti kita bawa keliling kalau mau. Ya siap Bang. Posisi yang dekat dengan warga memiliki resiko lebih besar yang dapat dialami oleh prajurit TNI yang berjaga. Pos J2 pernah diserang oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan senjata laras panjang dan memberikan bekas yang dijadikan pelajaran oleh kesatuan yang berjaga.
Insiden penembakan di pos penjagaan J2 yang dilakukan oleh kelompok bersenjata dari organisasi Papua Merdeka saat itu menambah daftar panjang ketegangan dan konflik di Papua. Namun hal ini menjadi kekuatan bagi prajurit TNI untuk meningkatkan penjagaan dan pengamanan di Kabupaten Intan Jaya. Papua dengan kekayaan alam yang melimpah dan keanekaragaman budaya menyimpan berbagai tantangan dalam bidang kesehatan. Salah satunya adalah kurangnya higienitas di kalangan masyarakat. Masalah ini menjadi perhatian serius bagi Tentara Nasional Indonesia yang turut berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua, khususnya Kabupaten Intan Jaya. Tapi aku yakin sih teman-teman TNI juga udah pasti ngasih pendidikan atau istilahnya sosialisasi yang ayo pakai sepatu, ayo pakai baju yang bersih, ayo itu hidungnya dibersihin dan segala macam. Bang, aku boleh ganggu sebentar, Bang? Oh iya, boleh. Ya. Sip. Tadi aku baru lihat Abang mengobati Papa John ya? Papa Maleo. Namanya Bapak John Sani, tapi panggilannya Bapak Maleo. Oh gitu? Betul. Beliau di sini cukup berpengaruh? Ya, sangat berpengaruh. Beliau itu bisa dibilang tokoh masyarakat lah di daerah Mambas ini. Oh, seperti itu. Kayak kemarin juga kita lihat. Betul, itu kan ya ada masyarakatnya yang koordinir itu beliau. Tadi sakit apa Pak Maleo? Kalau Bapak Maleo sih tadi ada bisul ya, ada bisul di hidung dalamnya. Terus sama kepala belakangnya agak sakit. Makanya tadi saya tensi, ternyata tensinya agak tinggi. Kemungkinan capek gara-gara kegiatan kemarin, betul. Bang, kalau di sini tuh untuk kesehatan yang paling sering Abang temukan tuh permasalahan sakitnya apa sih? Kalau di Intan Jaya ini ya, masalah utamanya itu tentang kurang lebih higienitas, masalah kebersihan dalam hal ini. Jadi contohnya memang untuk masalah kebersihan ini ya, walaupun kita sudah sering beritahu, tapi kembali lagi kepada diri masing-masing atau kepedulian masyarakat sendiri itu terutama paling sering itu masalah kebersihan. Contoh kayak masyarakat jalan sini kan nggak pakai sendal, atau mungkin ada yang anaknya mungkin yang beringus, dibiarkan aja kan, seperti itu. Jadi memang masalah higienitas itu masalah utama di sini yang kami tangkap ya, yang kami amati selama ini, itu yang pertama. Terus yang kedua itu khususnya untuk anak-anak, mereka itu namanya juga mungkin daerah timur Papua sini ya, apa-apa agak terbatas ya, jadi untuk kebutuhan gizinya agak kurang. Jadi kebanyakan gizi-gizi yang kurang lah. Bang, kalau di sini tuh apa sih, bagaimana cara dokter itu bisa meyakinkan pada masyarakat kebersihan itu sangat penting buat mereka? Kalau di sini kita selalu menekankan untuk setiap pos ya, nggak hanya di pos Kotis Mamba ini, baik di setiap pos juga kita selalu menyampaikan kalau ada masyarakat yang datang kita selalu aja, terutama seperti tadi contoh ya. Contohnya tadi dia kena yang ibunya tadi itu kena luka bakar ya, lepuh gara-gara kena panci panas. Itu biasanya kalau masyarakat sini datang itu pakai plastik dia. Nah, kita pelan-pelan ajari. Biasanya mereka cuma nutup pakai plastik. Kayak ibu ini, betul. Cuma bahaya kan? Bahaya sungguh, karena kan kotor ya. Jadi nggak ada higienitasnya, nggak terjaga. Jadi selama kita datang ke sini, masyarakat itu kita ajari pelan-pelan. Kita ajari pelan-pelan, bilang higienitas itu penting. Jadi kita layani mereka selayaknya keluarga kita sendiri. Jadi mereka akan senang gitu kalau kita yang layani. Contohnya tadi kayak Ibu Maleo itu udah berapa kali dia sering berobat, termasuk anaknya, keluarganya atau masyarakat di sini. Mereka selalu kita layani dengan sepenuh hati lah. Tadi seperti yang saya bilang, dengan kita anggap keluarga sendiri. Akhirnya mungkin ya dengan melalui istilahnya ikatan seperti itu bisa membuat masyarakat itu percaya sama orang-orang TNI yang ada di wilayah sini. Nggak hanya di pos ini, cuman di pos semuanya pun seperti itu, kayak kita ajarkan seperti itu. Terima kasih. Siap. Dokter. Oke. Semoga pasti kan di sini kan butuh sekali dokter. Ya, benar. Dan diharapkan dokter selalu sehat. Ya. Sudah banyak banget pasien dokter, ada yang kakinya sakit. Betul. Ada yang tadi ada yang luka bakar, bener. Ini tadi bisul. Ya, ada yang banyak sekali yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul sekali ya. Sehat selalu. Kalau nggak ada dokter mungkin akan lebih pusing lagi. Amin ya. Semoga lancar lah semuanya. Gini. Belum. Dalam upaya mewujudkan harapan, Tentara Nasional Indonesia hadir
Sebagai mitra yang setia, mereka tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sahabat yang peduli. Di bawah bendera merah putih yang berkibar, TNI bekerja tanpa lelah, membantu masyarakat dari segi pendidikan, menyediakan layanan kesehatan, dan membantu pengembangan ekonomi lokal. Di Intan Jaya, di bawah langit biru yang luas di antara pegunungan yang megah, harapan masyarakat untuk hidup lebih baik tak pernah padam. Dengan semangat gotong royong dan bantuan dari TNI, mereka melangkah maju satu langkah demi satu langkah menuju masa depan yang mereka impikan. Saya lahir di Papua. Saya juga tumbuh di Papua. Semua doa, harapan, dan cita-cita saya tertanam di Intan Jaya. Namun bahaya mengikuti kami, mengambil tumbuh kami. Tapi terima kasih kepada TNI. Mereka menjaga kami sepenuh hati. Karena harapan itu masih ada. Papua adalah Indonesia, dan Indonesia adalah Papua.